Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, ada 3 surah dalam Al-Quran yang menjadi bacaan favorit kaum muslim, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Manfaat dan keutamaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang jarang orang ketahui. Apa saja keutamaan dari 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Yang pertama, keutamaan surah Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, demi diriku yang ada pada tangannya, sesungguhnya surah tersebut sama dengan sepertiga Al-Quran. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Maka itu berat bagi mereka. Dan mereka berkata, siapakah di antara kami yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Surah Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang mendengar seorang laki-laki membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dengan terus mengulang-ulangnya. Maka ketika waktu subuh tiba, ia datang kepada Rasulullah SAW lalu menyebutkan tentang hal itu kepada beliau, seolah orang itu menganggap kecil hal tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keutamaan mencintai surah Al-Ikhlas. Kecintaan seperti ini akan memudahkan seseorang masuk surga. Dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah ini, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dengan mencintainya dapat memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah 2 surah yang terbaik yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut mu'awwidzatain, yaitu 2 surah berisi permintaan perlindungan dan bisa dijadikan bacaan ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW selalu berlindung dari jin dan ain, yaitu mata hasad manusia, sampai turun 2 mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Itulah keutamaan 3 surah Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Keutamaan surah Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Keutamaan mencintai surah Al-Ikhlas, kecintaan seperti ini akan memudahkan seseorang masuk surga. Keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah 2 surah yang terbaik yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan berikutnya, surah Al-Falaq dan An-Nas disebut Mu'awwidzatain. 2 surah berisi permintaan perlindungan dan bisa dijadikan bacaan ruqyah. Doa dan harapan semoga kita semua bisa mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sehingga bisa meraih keutamaannya. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.